Minasan konnichiwa. Selamat datang di channel Hashida Japanese Class. Di video ini, saya akan berbagi tips lulus kemampuan bahasa Jepang JLPT and Yong dalam waktu 6 bulan sebagai syarat kualifikasi kerja di Jepang. Apa saja tipsnya? Tonton videonya sampai akhir. Selamat menonton. Semoga bermanfaat. Kemampuan bahasa Jepang merupakan salah satu persyaratan kualifikasi untuk mendapatkan visa kerja ke Jepang. Kemampuan Anda dalam menguasai bahasa Jepang akan menentukan visa kerja yang bisa Anda dapatkan, yang tentunya akan menentukan jenjang karir Anda. Ada dua sertifikasi kemampuan bahasa Jepang, yaitu JLPT, Japanese Language Proficiency Test, dan JFT, Japan Foundation Test, dengan 5 level kualifikasi, mulai dari yang terendah level 5 hingga yang tertinggi level 1. JLPT lebih fokus pada kemampuan akademik bahasa Jepang untuk sekolah, kuliah, beasiswa, dan sebagainya. Sedangkan JFT fokus pada kemampuan praktis dan fungsional untuk calon pekerja. Ujian JLPT diadakan 2 kali dalam setahun, biasanya pada bulan Juli dan Desember. Sedangkan JFT diadakan 6 kali setahun, biasanya dimulai pada bulan genap, yaitu Februari, April, Juni, Agustus, Oktober, dan Desember. Tentunya ini menguntungkan bagi calon pekerja agar bisa mengejar kesempatan bekerja secepat mungkin. Sertifikat JLPT dapat digunakan untuk persyaratan yang lebih luas, sementara JFT hanya bisa dipakai sebagai persyaratan untuk pekerja. Sertifikat JLPT diterbitkan oleh Japan Educational Exchange and Service, JEES, sedangkan sertifikat JFT diterbitkan oleh Japan Foundation atau JF. Untuk mendapatkan visa pekerja magang atau Kinojisuse disingkat GC, dibutuhkan sertifikat minimal JFT Basic setara JLPT level 4 atau 5. Sedangkan pekerja dengan keterampilan tertentu atau Kinojisuse disingkat TG dibutuhkan sertifikat minimal setara level 4 atau 3. Sedangkan untuk pekerja profesional seperti visa engineer harus memiliki sertifikat level 2 atau lebih tinggi. Di video ini, saya akan memberikan tips menguasai bahasa Jepang untuk mendapatkan sertifikat JFT Basic atau JLPT N4 yang dibutuhkan untuk calon pekerja magang dan pekerja dengan keterampilan tertentu. Tentunya calon pekerja profesional dengan sertifikat bahasa Jepang level 2 atau lebih telah memiliki pengalaman cukup dalam menguasai bahasa Jepang. Tips pertama, memilih materi belajar. Untuk menguasai JFT Basic atau JLPT N4, Anda memerlukan materi belajar yang mencakup 4 keterampilan, yaitu membaca, menulis, mendengar, dan berbicara, ditambah tata bahasa dan kosakata. Materi belajar ini bisa berupa hard copy atau seperti buku, atau soft copy seperti file PDF, serta materi lain yang bisa Anda dapatkan di website, media sosial, atau menggunakan aplikasi untuk latihan. Untuk materi belajar dasar berupa hard copy atau soft copy, saya merekomendasikan Irodori Seikatsu Nihongo, Minano Nihongo, dan Somatome and Yong. Silakan pilih yang paling sesuai dengan kebutuhan, metode belajar, dan target yang ingin Anda capai. Irodori Seikatsu Nihongo fokus pada kosakata, tata bahasa, dan percakapan sehari-hari di Jepang. Terdiri dari tingkat pemula, dasar 1 dan dasar 2, untuk mempersiapkan kemampuan bahasa Jepang JFT Basic atau JLPT level 5 dan 4. Tersedia dalam soft copy dan audio yang bisa diunduh secara gratis di website yang tercantum dalam deskripsi. Minano Nihongo fokus pada tata bahasa, percakapan, dan latihan,
merupakan materi belajar yang sangat populer sejak tahun 1998 dan banyak digunakan di berbagai kursus bahasa Jepang serta LPK di banyak negara. Terdiri dari dua tingkat, yaitu tingkat dasar 1 dan tingkat dasar 2, untuk mempersiapkan kemampuan bahasa Jepang level 5 dan 4. Sayangnya, materi ini tidak tersedia dalam soft copy secara gratis, tapi Anda bisa membelinya di website penerbit yang linknya tercantum dalam deskripsi. Untuk versi hard copy atau buku, Anda bisa membeli melalui marketplace. Somatome Enyong berisi materi belajar yang disarankan untuk pemula setelah memahami dasar-dasar Irodori dan Minano Nihongo. Berisi latihan intensif persiapan GLPT N4 yang dikelompokkan menurut keterampilan, yaitu tata bahasa atau bumpo, tulisan atau moji, mendengar atau chokai, dan kosakata atau kotoba. Setelah menguasai bahasa Jepang tingkat dasar, Anda bisa memperkaya kemampuan dengan belajar bahasa Jepang terkait pekerjaan. Anda bisa belajar dari buku seperti Tokuteki no Tame no Nihongo, Hajimete no Hataraku Nihongo, dan Nihongo de Hataraku. Tokuteki no Tame no Nihongo berisi istilah teknis dan tes latihan per sektor seperti pabrik, konstruksi, restoran, kaigo, dan sebagainya. Selain itu, Anda juga bisa belajar kosakata dunia kerja dan etika profesional Jepang untuk persiapkan mendapatkan visa Tokuteki no atau SSB. Hajimete no Hataraku Nihongo berisi percakapan sehari-hari di tempat kerja, menggunakan kata kerja umum dan bentuk sopan. Ditujukan untuk pemula yang belum pernah kerja di Jepang dalam mempersiapkan wawancara kerja, orientasi kerja, dan memahami instruksi dari atasan. Nihongo de Hataraku berisi percakapan praktis tentang instruksi kerja, laporan ke atasan, kerja tim, latihan mendengar dan membaca manual kerja, serta kosakata kerja dan sopan santun. Anda bisa belajar bahasa Jepang di tempat kerja seperti pabrik, restoran, dan rumah sakit untuk simulasi kerja langsung dan role play. Tips kedua, memilih metode belajar. Ada banyak metode belajar tata bahasa, kosakata, dan kanji yang membuat Anda menguasai bahasa Jepang dengan lebih efektif dan efisien. Saat ini, banyak aplikasi yang bisa digunakan sesuai dengan tujuan belajar yang bisa Anda temukan di link dalam deskripsi. Untuk menghafal kosakata Jepang, Anda bisa menggunakan aplikasi seperti Anki, Mochi-Mochi, Memrise, dan Quizlet. Untuk menghafal kanji dan cara bacanya, Ongyomi dan Gungyomi, Anda bisa menggunakan aplikasi seperti Wanikani, Anki, Kitsuo, dan sebagainya. Untuk menghafal grammar bahasa Jepang, Anda bisa menggunakan aplikasi seperti Bungpro, Anki, Mochi-Mochi, dan sebagainya. Untuk latihan percakapan dan mendengar, Anda bisa menggunakan aplikasi seperti Memrise, LinkQ, DropS, dan sebagainya. Untuk satu paket belajar bahasa Jepang, Anda bisa menggunakan aplikasi seperti Mochi-Mochi, Kitsung.io, dan LinkQ. Anda bisa memilih aplikasi mana saja yang sesuai dengan kebutuhan Anda. Untuk memaksimalkan belajar dengan aplikasi, perhatikan tips berikut. Latihan rutin tiap hari, 15 hingga 20 menit. Aktifkan mode space repetition jika tersedia. Tambahkan audio pelafalan kosakata. Buat catatan pribadi atau mnemonik untuk membantu ingatan, serta bergabung dengan komunitas belajar. Tips ketiga, menyusun rencana dan jadwal. Rencana belajar sangat penting agar Anda fokus dan terarah, konsisten, memudahkan evaluasi, membagi beban belajar secara merata, meningkatkan motivasi, sehingga Anda siap menghadapi ujian atau wawancara dengan efisien.
Dengan rencana belajar, Anda bisa mencapai target lulus JLPTN 4 dalam waktu yang telah ditetapkan, yaitu 1. Menguasai sekitar 1.200 kosakata dan 300 kanji level 4. 2. Memahami dan menerapkan sekitar 130 pola tata bahasa N4. 3. Lancar mendengar percakapan umum Jepang. Keempat, siap menghadapi JFT Basic atau JLPT N4. Dan kelima, terbiasa dengan situasi kerja melalui frasa khusus dan listening. Misalnya Anda telah menetapkan untuk mencapai target atau tujuan dalam waktu 3 bulan, Anda bisa membuat rencana per bulan sebagai berikut. Bulan pertama, fokus pada dasar-dasar seperti hiragana, katakana, kosakata, dan grammar N5, serta listening dasar. Bulan kedua, fokus pada grammar N4, kosakata N4, latihan percakapan, dan kanji harian. Bulan ketiga, fokus pada latihan soal GFT atau GLPT, review total, simulasi ujian, serta praktek bicara. Selanjutnya, Anda bisa membuat target mingguan untuk menguasai kosakata, kanji, dan tata bahasa, serta kemampuan mendengar dan bicara, misalnya hafal 100 kosakata dan 25 kanji, menguasai 10 hingga 12 pola tata bahasa dan penerapannya, mampu mendengar dan melatih percakapan sederhana sehari-hari dan di tempat kerja. Kemudian buat program harian Senin sampai Jumat dengan waktu berdasarkan materi, misalnya 120 menit per hari. 20 menit hafalan sekitar 20 kosakata menggunakan aplikasi Mochi-Mochi, Anki, atau Quizlet. 20 menit hafalan 5 kanji menggunakan aplikasi seperti Wanikani, tulis tangan, atau metode mnemonik. 30 menit untuk latihan listening dan pengucapan menggunakan aplikasi Memrise, LinkU, atau menggunakan audio Irodori. 20 menit untuk review flashcard atau soal menggunakan Anki, Bung Pro, atau bisa juga dengan latihan manual. Hari Sabtu bisa dimanfaatkan untuk review mingguan grammar dan kosakata, latihan percakapan dengan kalimat sendiri atau shadowing, mengerjakan soal latihan GFT atau GLPT sekitar 30-60 menit, serta mendengar audio topik kerja bisa dari Irodori atau GFT. Hari Minggu bisa dimanfaatkan untuk simulasi soal GFT atau N4 1 kali per 2 minggu, membuat ringkasan grammar atau catatan kosakata mingguan, serta menonton video Jepang berdasar tema kerja di NHK Easy atau YouTube. Tips keempat, disiplin, konsisten, dan seimbang. Disiplin, konsistensi, dan keseimbangan adalah kunci utama dalam proses belajar bahasa Jepang, terutama jika Anda sedang mempersiapkan diri untuk bekerja ke Jepang. Apabila Anda memegang teguh kunci utama ini, maka Anda akan sukses membuka pintu kesuksesan. Disiplin adalah fondasi kesuksesan. Artinya, Anda tetap belajar meski sedang tidak mood, sibuk, atau lelah, dan sebagainya. Tanpa disiplin, belajar tidak teratur dan progres Anda akan terhambat. Disiplin juga mendorong Anda tetap maju meski pelan, karena punya komitmen terhadap tujuan besar. Disiplin juga melatih mental kerja, tanggung jawab, dan sikap yang sangat dihargai di Jepang. Konsistensi lebih penting dari intensitas. Belajar sedikit setiap hari, misal 30 hingga 60 menit, jauh lebih efektif daripada belajar 5 jam, tapi cuma seminggu sekali. Otak lebih mudah menyerap bahasa Jepang jika dilatih secara teratur. Kosakata dan grammar akan tersimpan di memori dalam waktu yang lama. Listening dan speaking jadi lebih natural
karena latihan terus-menerus. Keseimbangan antara belajar dan kehidupan akan menjaga kesehatan dan motivasi. Kalau Anda terlalu memaksakan belajar tanpa jeda, Anda bisa cepat lelah, stres, atau kehilangan motivasi. Luangkan waktu istirahat dan hiburan untuk membantu otak memproses ulang apa yang telah dipelajari. Usahakan untuk tetap bisa produktif dalam hal lain seperti kerja, keluarga, ibadah, hobi, dan sebagainya. Dan jadikan belajar sebagai kegiatan jangka panjang, bukan hanya target sesaat. Disiplin, konsistensi, dan keseimbangan akan mendorong Anda tetap belajar, walau dalam situasi tidak mudah, sehingga membuat hasil belajar yang stabil dan meningkat terus, serta menjaga semangat dan energi agar bisa belajar dalam jangka panjang dan tetap sehat. Tetaplah berpegang teguh pada 3 kunci ini, maka kesuksesan demi kesuksesan akan terus menyambut Anda. Peluang lulus JLPTN 4 dalam waktu 3 bulan sangat besar. Kalau Anda menguasai sekitar 1.200 kosakata, 300 kanji, 130 pola tata bahasa, serta kemampuan mendengar dan bicara percakapan sederhana dalam kehidupan sehari-hari, maka Anda sudah punya modal kuat untuk bisa lulus. Anda cukup mengalokasikan waktu sekitar 2 jam sehari untuk menguasai 20 kosakata, 5 kanji, 2 hingga 3 pola tata bahasa. Selanjutnya, Anda bisa melatih dan menguji kemampuan mendengar dan bicara dengan kosakata dan tata bahasa yang telah Anda kuasai. Sangat mudah untuk mendapatkan materi belajar, bahkan banyak di antaranya bisa diperoleh secara gratis. Saat ini, banyak aplikasi belajar bahasa Jepang yang sangat membantu Anda belajar secara efektif dan efisien. Banyak website, grup komunitas, atau channel YouTube untuk melatih mempraktekkan bahasa Jepang yang telah Anda kuasai. Apabila Anda disiplin, konsisten, dan menjaga keseimbangan belajar dan hidup, Anda pasti lulus JLPTN 4 dalam waktu 3 bulan. Saya tidak pernah ragu bahwa Anda pasti lulus apabila telah menjalankan semua tips dalam video ini. Selamat berjuang, pasti sukses. Ganbatte kudasai. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat membantu Minasang dalam meraih sukses. Silakan subscribe channel Hashida Japanese Class dan aktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan video-video berikutnya. Jangan lupa share video ini agar bisa berbagi manfaat dengan orang yang membutuhkan. Sayonara.